Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ini akan belajar tentang bab haji, ketentuan haji dalam Islam. Oke, tapi sebelumnya kita sudah belajar tentang bab zakat. Apa korelasi zakat dengan haji, anak-anak? Ada yang tahu tidak? Kira-kira haji dengan zakat itu ada hubungannya tidak? Pak. Ada, Pak. Oh, ada. Coba disebutkan tadi siapa ya? Coba Pak Nasruddin. Sama-sama masuk dalam rukun Islam, Pak. Wah, pinter. Betul. Selain itu ada lagi? Elok, coba. Kira-kira apa antara hubungan haji dengan zakat itu? Sama-sama ibadah, Pak. Oh, sama-sama ibadah. Oke. Itu hubungan haji. Oh, tadi lupa belum berdoa. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar tentang haji terlebih dahulu ya. Ala hadiniyah kuliniyatin soliyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, terima kasih. Kita berdoa semoga pelajaran ke depan nanti bisa mendapatkan manfaat. Amin Allahumma. Kita tentang ketentuan haji dalam Islam. Ini saya bukakan PowerPoint. Apakah sudah kelihatan nih anak-anak? Oke, itu kalian bisa lihat ada haji dalam Islam. Oke, apakah besok mau haji anak? Semoga, Ingin banget, Pak. semoga besok kita, wah siap itu. Oke. Dari haji. Tapi untuk sebelum ke haji ini tadi saya mau mengkorelasi antara haji dengan zakat. Tadi sudah disebutkan tentang zakat dan haji. Betul ya, yang menyebutkan ya. Mas Nasruddin, Pak. Mas Den, wah betul itu. Sebentar ini kok hilang ini. Zakat dan haji itu memang ada perbedaan dan persamaan. Persamaannya itu bisa kalian lihat sama-sama rukun Islam. Tadi nggak kelihatan. Oke, sudah.
Ini sudah kelihatan PowerPoint-nya? Ya, Pak. Nah, kita belajar dari haji. Apa itu haji? Berziarah, Pak. Wah, betul. Berziarah. Dari segi kata haji itu artinya berziarah. Berziarah kemana? Pak. Ke Mekah. Apakah ini ada yang sudah pernah haji belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, kira-kira besok semoga kita bisa naik haji ya. Amin, amin, Pak. Amin. 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 Ya, Pak. Oke, tapi sebelum kita haji pasti terlebih dahulu mengetahui apa itu haji dan syarat rukunnya. Oke, haji itu menurut istilah adalah berkunjung mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah yang lain. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang rukun-rukun haji. Nah, rukun-rukun haji. Apa hukum haji? Tapi sebelum ke rukunnya, apa hukum haji itu anak-anak? Wajib, Pak. Bagi Wajib. yang mampu. Yang mampu, Pak. Bagi yang Wajib bagi yang mampu. Yang mampu. Wah, bagi yang mampu ya. Ya. Ini ada ayat, coba dibaca bersama-sama. Ini di PowerPoint ini ada ayat, coba dibaca bersama-sama. Kalillahi Berarti sudah banyak yang bisa membaca. Ya, saya ulangi lagi. Walillahi alan nasi hijnis atau di sini Allah mewajibkan haji bagi yang mampu. Nah, mampu itu mampu dalam segi apa? Coba Mas Ahkam, mampu dalam segi apa? Mampu jasmani rohani, Pak. Wah, siap tuh. Selain Materi, Pak. materi ini yang menjadi pokok dari segi ibadahnya meliputi jasmani, rohani, dan harta. Beda dengan tadi ya zakat. Kalau zakat itu cukup dengan harta, tapi kalau haji tiga-tiganya. Oke, kita selain itu belajar tentang syarat dan rukun haji ya. Syarat Mas Mursalim tentang syarat haji. Waduh, nggak lihat tadi dia. Ini syarat sah haji itu ada beberapa. Di situ disebut berakal dan balik itu ya sudah cukup umur. Selanjutnya syarat sahnya yaitu ada muhrimnya. Ini bagi yang sudah dewasa dan bagi yang perempuan. Kalau untuk yang anak laki-laki tidak perlu muhrim ya, cukup sendiri. Terus bagaimana jika anak kecil itu haji, sah tidak? Hajinya sah tidak ini?
Sah, Sah, Pak. Pak. Belum, Pak. Sah Belum, Mas Pak. Ali. Mas Ali itu sah tidak itu jika ada berarti besok kalau besar Iya, haji Pak. lagi. Ya, Pak. Wah, itu tadi. Ya, kemudian syarat sah haji adalah mampu dalam hal biaya kesehatan, keamanan, nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan. Artinya haji itu ada mampu segi kesehatan, tidak sakit dan kondisi aman. Itu syarat sah haji. Kemudian ada syarat wajib. Ini juga hampir sama dengan syarat sah hajinya. Hanya bedanya kalau syarat sah haji ada yang poin ke-5 dan ke-4. Kalau syarat wajib itu ya Islam, baligh, berakal dan merdeka. Artinya jika orang tersebut itu tidak Islam ya tidak wajib haji. Kemudian yang merdeka berarti orang yang budak kategori tidak wajib haji, dan untuk sekarang itu tidak ada. Oke, kita hari ini akan membagi beberapa kelompok untuk diskusi tentang rukun haji. Rukun haji ya, kita bagi kelompok menjadi 3, akan kita bahas dari satu persatu ya. Rukun haji itu kan ada 6. Nanti kelompok pertama untuk menjelaskan ihram dan tawaf dan sa'i, dan kelompok terakhir menjelaskan tentang tahallul dan tertib. Oke, kita bagi kelompoknya. Ya. Untuk kelompok pertama, coba siapa yang kelompok pertama untuk menyampaikan hasil diskusinya? Coba Mas Nasruddin. Untuk mewakili kelompok pertama membaca tentang ihram dan wukuf. Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram. Sedangkan wukuf adalah hadir di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah dari tergelincir matahari sampai terbenamnya matahari. Oke, itu hasil diskusi dari kelompok pertama. Kemudian kita bahas dari ihram dulu. Ihram itu niat haji. Niat haji itu terbagi menjadi 2, yaitu ihram yang dimulai dengan ihram mikot ya. Mikot berniat haji itu kan ditandai dengan waktu dan tempat. Kalau tempat itu namanya makan, kalau waktu disebut zamani. Wah, pinter. Kemudian untuk wukufnya, wukuf itu hadir di Padang Arafah tanggal 9. Misalnya ada pertanyaan, boleh tidak kalau selain tanggal 9 Dzulhijjah? Kira-kira boleh tidak? Haji tapi di lain tanggal 9 Dzulhijjah? Tidak boleh. Tidak boleh, Pak. Boleh. Boleh, Pak. Ada ketentuan waktunya, Pak. Ketentuan Waktu. mungkin tidak, kira-kira kalau kita di Indonesia kan ngantrinya banyak sekali ya. Kalau di Jawa Tengah itu kita sudah ngantri 30 tahun. Nah, kalau ngantri seperti kalau daftar sekarang berarti berangkatnya masih lama. Kira-kira boleh tidak? Misalnya selain tanggal 9 Dzulhijjah atau mungkin di bulan-bulan selain Dzulhijjah haji boleh tidak? Tidak, Pak. Tidak, Namanya Pak. umroh, Pak. Bukan waktu, Pak. Umroh, Pak. Haji kecil. Umroh. Kalau iya umroh. Tapi kalau kemungkinan bisa enggak ya? Namun ada terobosan untuk haji di selain tanggal
9 Dzulhijjah. Lah Nggak mungkin boleh, nanti Pak. boleh, nggak boleh. Nggak boleh. Oh, Ada oke. aturannya Nggak ada. boleh, nggak boleh. Bulan-bulan Oke. Terima kasih. Terus sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Nanti kita akan bahas di akhir pertemuan. Kelompok 2, coba dibaca tadi kelompok 2 siapa ya? Ali, Pak. Pak siapa? Mas Ali. Ali, Pak. Oh, Mas Ali coba dibaca itu tentang tawaf dan sa'i. Ya Pak. Menurut kelompok kami Pak, tawaf adalah berputar mengelilingi Ka'bah dan dilakukan berlawanan arah jarum jam dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri badan. Sedangkan sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali yang dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Oke, cukup. Wah, itu hasil yang sangat memuaskan. Betul sekali ya. Tawaf itu berputar mengelilingi Ka'bah dimulai dari Hajar Aswad, Mubeng. Ya. Kemudian untuk sa'i lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah. Oke, terakhir kelompok terakhir. Pak Mas siapa ya? Kelompok terakhir? Saya, Pak. Oh ya, coba silahkan dibaca itu. Tahallul ya, Pak ya. Ya, tahallul dan tertib terakhir. Tahallul itu mencukur rambut, Pak. Sebagian atau gundul pelontos, Pak. Terus yang terakhir? Semuanya. Kalau yang tertib itu berarti kita harus urut, Pak. Mulai dari ihram, yang pertama ihram itu sampai tahallul itu harus urut, Pak. Tidak boleh meloncat-loncat atau tidak urut gitu, Pak. Wah, pintar ya. Tadi ini hasil diskusi 3 kelompok sudah disampaikan semua berkaitan dengan rukun-rukun haji ya. Kalau di Indonesia itu bisa kalian lihat ada peta perjalanan haji. Itu kan biasanya di Indonesia ada 2 gelombang. 2 gelombang. Ini memang dari materi-materi di kelas aliyah yang paling sulit adalah haji karena belum praktek ya. Karena belum praktek. Kita juga hanya sebatas teori. Semoga besok bisa haji ya. Amin. Amin ya Allah. Amin, ya Allah. Oke, terakhir ini ada problematika yang sampai sekarang terjadi di Indonesia itu. Kenapa kok problematika Indonesia haji itu terus ada? Nah, ternyata setelah ditelusuri di Indonesia itu haji dibidangi oleh 9 kementerian dan itu mengurus seluruh Indonesia. Sehingga banyak sekali permasalahan-permasalahan yang sampai sekarang belum tercover. Kemudian kalau zaman sekarang itu kalau 2020 dan 2021 muncul pembatalan haji sehingga di dalam masyarakat itu ada isu uang haji itu dipakai untuk infrastruktur. Apa benar tidak? Nah, itu beberapa permasalahan yang masih diperlakukan di Indonesia. Oke, ini ya pertemuan hari ini tentang haji. Kesimpulannya yaitu bahwa haji adalah wajib. Kemudian rukunnya ada 6, yaitu ihram, wukuf, tawaf, dan sa'i. Oke, cukup sekian pertemuan hari ini. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mari kita tutup bersama-sama dengan tahmid bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.